Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Kita lanjutkan penjelasan dari kitab Adabud Daris wal Mudarris karya Syekh Jamaluddin Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala yang wafat tahun 1332 Hijriah. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, masih dalam Adabud Daris atau Adabul Muta'allim, adab seorang murid, adab seorang pembelajar. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, masih dalam adab yang pertama atau adab yang kedua ya. Kata beliau, adab ad-daris itu sama seperti adabud daris kepada dirinya, itu sama seperti adabul mudarris kepada dirinya. Sudah kita jelaskan kemarin. Kemudian adab berikutnya yang beliau sebutkan di sini, wa yambaghi an yudhahhira qalbahu minal adnas liyasluha liqabulil ilmi wa hifdhihi wa istithmarihi. Hendaknya seorang murid itu, seorang penuntut ilmu, membersihkan hatinya dari semua jenis kotoran, maksiat, kesyirikan, bid'ah dan seterusnya, agar hatinya itu layak untuk menerima ilmu, layak untuk menghafal ilmu, dan layak untuk berkembangnya ilmu dalam hatinya, menjadi tempat berkembangnya ilmu, berbuahnya ilmu, istismar. Wa an yaqfa al-ala'iq asy-syaghilata an kamal al-ijtihad. Hendaknya dia memutuskan semua kesibukan, semua hubungan yang membuat dia sibuk, ya, membuat dia lalai dari bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Wa yarda bil yasiri minal qut, dan dia terima, ridho dengan makanan yang sedikit. Wa yasbira ala dhaiqil ish, dan bersabar ketika kekurangan, ya, kekurangan. 6. Qala Abu Hanifah rahimahullahu taala radhiyallahu anhu, yusta'anu 'alal ilmi bi jam'il hammi. Kata Abu Hanifah radhiyallahu anhu wa rahimahu, hendaknya seorang menjadikan jam'ul ham, apa namanya, ham itu tekad, semangat, himmah, ya. Hendaknya dia minta tolong atau menjadikan sarana tekad itu dalam menuntut ilmu, yakni dia harus memiliki tekad yang kuat dalam menuntut ilmu. Wa yusta'anu ala hadfil ala'iq bi akhdil yasiri 'indal hajah, dan cara untuk menghilangkan keterkaitan dengan yang lain adalah dengan mengambil yang sedikit ketika dibutuhkan. Mengambil yang sedikit ketika dibutuhkan, yakni tidak berlebihan. Dan tidak berlebihan dalam perkara mubah ini merupakan suatu adab, sudah menjadi adab umum baik penuntut ilmu maupun bukan. Ya, ada 5 hal, ada lima hal berlebih yang tidak dibolehkan dalam Islam, baik bagi manusia secara umum apalagi penuntut ilmu, ya. Yang mana 5 perkara ini bisa menyebabkan matinya hati, bisa menyebabkan matinya hati. Yang pertama adalah kasratu at-ta'am, ya, terlalu banyak makan. Yang kedua kasratun naum, banyak tidur. Yang ketiga kasratul kalam, terlalu banyak bicara. Yang keempat apa yang keempat? Yang kelima saya ingat, kasratul mukhalafah. Kasratul mukhalafah, terlalu banyak bergaul, berbaur dengan orang, terlalu sering terlalu banyak ketemu orang.
Terlalu banyak ketemu orang itu akan merusak konsentrasi. Kalau banyak ketemu dengan orang, maka akan melahirkan hubungan. Sedikit banyak akan ada hubungan, dari ngobrol akan ada muncul pikiran baru yang sebelumnya tidak ada di pikiran, itu akan mengganggu semuanya. Gara-gara ketemu dia dapat informasi baru, kepikiran, kan begitu, mengganggu. Kalau udah ketemu dia tidak dapat informasi, tidak ada kepikiran. Nah, semakin banyak ketemu orang, semakin banyak gangguan dipikirkan, pasti akan banyak, mau tidak mau. Ya. Oh, yang kelima, apa yang kelima? Apa? Hah? Tertawa. Kasratul dhahak ya. Saya lupa. Mungkin yang kelima itu, terlalu banyak tertawa. Ya, kasratul dhahak, terlalu banyak tertawa. Tertawa yakni membuka mulut dengan suara yang tinggi, itu ketawa, itu dhahik. Kalau tidak keluar, tidak terbuka mulutnya, namanya tabassum, senyum. Yang dilarang itu terlalu banyak tertawa. Adapun Nabi SAW banyak tersenyum, sering tersenyum, tapi tidak dengan tertawa. Yang berbahaya itu kalau terlalu banyak ketawa. Baik, kata beliau rahimahullahu taala, wa qala al-Khatib al-Baghdadi rahimahullah, yustahabbu lit-talibi ay yakuna azban ma amkanahu. Dianjurkan bagi seorang penuntut ilmu untuk single, ya, jomblo, setelahnya semaksimal mungkin, ma'amkanahu, jangan menikah semaksimal mungkin, li'alla yakfa'ahu al-ishtighalu bi huquqi zawjati wal ihtimami bil ma'isyati an ikmali talabil ilm, agar jangan sampai kesibukan memenuhi hak istri, kesibukan ya untuk memikirkan bagaimana penghasilan untuk menghidupi keluarga, itu bisa memutuskan perjalanannya dalam menyempurnakan dalam perjalanan menyempurnakan menuntut ilmu, ya. Nah, dan ini hal yang jelas ditambah oleh semua ulama yang membuat karya tulis dalam masalah ini. Semua mengingatkan masalah ini. Ya, tentunya kalau sudah sampai dalam kadar wajib menikah, ya sudah wajiblah menikah. Artinya kalau tidak menikah bisa terjerumus dalam perzinahan haram. Kemudian dia punya kemampuan untuk menikah berupa harta, penghasilan dan seterusnya. Ya, kalau sudah sampai taraf wajib, ya sudah. Tapi kalau masih dalam taraf mubah ataupun sunnah, ya maka tetap didahulukan menuntut ilmu. Tetap didahulukan menuntut ilmu semaksimal mungkin. Karena tidak diragukan, ya kalaupun misalnya dia mau menikah, ya setidaknya dia harus memberikan target bahwa saya sudah harus punya basic di semua bidang. Supaya kalau menikah tinggal nambah-nambah pengetahuan ilmu. Jadi tidak, kalau dari awal sudah dari nol kemudian dia menikah dari awal, itu ya hampir bisa dipastikan sulit sekali. Karena ilmu bahasa Arab itu, kata sebagian guru kami, ilmu bahasa Arab itu tidak bisa dipoligami, ya, tidak bisa diduai, tidak bisa belajar bahasa Arab sambil kerja yang lain, tidak bisa. Ya. Karena itulah ketika belajar bahasa Arab jangan banyak disandingkan dengan pelajaran lain. Kalaupun ada yang lain kayak tambahan wawasan gitu. Kalau mau menghafal, fokuskan hafalan di bahasa Arab terlebih dahulu. Ya, fokuskan hafalan di bahasa Arab terlebih dahulu. 6 dalam masalah ilmu ya. Ya, makanya kalaupun bahasa Arab penyandingnya yang gampang, kayak akidah, fikih, itu kan amaliyah, sifatnya diamalkan, diyakini, mudah secara umum. Adapun belajar bahasa Arab sambil kerja sambil ini, ya saya tidak bilang tidak, tapi banyak contohnya yang berhasil, banyak contohnya. Saya sendiri mengajar beberapa orang dari nol, betul-betul dari nol belajar, berhasil, bisa, ya, belajar dari masuk kerja dari shift 1 dari jam 6 sampai sore, kerja di pabrik, mulai maghrib belajar sampai sudah isya, asar malah ada belajar. Berapa tahun, ya, selesai, berhasil sampai sekarang. Ya, kenapa? Diimbangi dengan mujahadah yang luar biasa, keseriusan, betul-betul nahan ngantuk, ya, menguatkan hafalan, paksakan hafalan.
ya, menahan lelah. Ya, ini orang, saya punya berapa 4 orang murid di Bekasi dulu ngajar dari nol, betul-betul dari nol. Shift pagi dari jam berangkat masuk pabrik jam 8 sampai sore, sampai malam menjelang maghrib. Nanti maghrib sudah isya baru belajar. Nah, maka tidak ada, ini butuh kesungguhan, keseriusan, dan Allah Ta'ala memberkahi mereka, ya, bisa mereka berhasil, alhamdulillah. Sebagian sudah mengajar, ya, dari nol. Karena apa? Karena keseriusan dan kesungguhan, tekad yang kuat. Ya, jangan hanya gara-gara dari pulau pulang kamu belajar, capek semua. Ya, ini hal yang tidak layak. Ya. Tidak sampai sini. Ini hal yang butuh saya tambah yang kemarin, saya lupa. Hari Sabtu saya sengaja liburkan kemarin karena saya pikir semua ustadz capek. Ustadz Yasin minta mengisi mustalah. Kenapa kosong? Murid-muridnya tidak ada yang siap belajar. Oke, gimana caranya tuh? Malu lah. Ada guru mengajar antum tidak bisa, tidak ini. Iya. Inilah saya minal adab, ya, sama sekali bukan adab, dan itu, ya, kita nggak tahu, ya, innama tafhamul ilmu bil adab, kata para ulama bahwa ilmu itu hanya bisa dipahami dengan adab. Maka itu hal yang harus diperhatikan. Kaif antum berpikir sejenak saja itu nggak layak dilakukan. Gurunya antum mengajar, antum tidak, ya oke, capek tapi ya semua orang capek, ya kan begitu, lelah. Ya. Saya liburkan karena pikir ustadznya mampu, ya sudah, tidak mungkin saya bilang tidak usah. Ya, antum harus lebih besar lagi himmahnya, lebih semangat lagi, lebih singkirkan semua itu. Ya. 6. Sampai sini, kalah sama pekerja pabrik yang saya cerita tadi teman-teman. Ini kesana bukan pergi kerja mereka. Pulang-pulang capek, lelah, tahan ngantuknya belajar. Dan Allah memberkahi waktu mereka, ilmu mereka. Ya. Maka yang seperti ini, saya tidak mau dengar lagi ada kejadian 2 kali seperti itu. Ada ustaz ngajar, santrinya capek. Saya tidak mau tahu. Ya. Mau diapakan kalau itu Allah jadikan sebagai sebab antum tidak paham mustalah dari ustadz manapun kelak, dari siapapun. Mau diapakan kalau seperti itu? Ya, ini kan berbahaya yang seperti ini. Ya, maka hal yang seperti ini harus diperhatikan. Ya, adab-adab seperti ini harus diperhatikan. Ya, tidak boleh ada seperti itu lagi. Kata beliau rahimahullahu taala, kata Al-Khatib ucapan Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu taala. Selanjutnya, wa yatawadha lil muallimi wa yanqada lahu wa ya'tamiruhu wa ya'tamira bi amrihi kama yanqadu al-maridu li tabibin hadiqin nasih. Hendaknya si murid tawadu, rendah hati kepada gurunya. Jangan bersombong hanya karena, ya, seperti kemarin, hanya karena usianya lebih muda atau seumuran, ya, yang mengajarnya itu seumuran dengan dia, atau malah mungkin yang mengajar dia umurnya lebih di bawah dibandingkan dia. Ya, ini kemudian diperlakukan seperti apa? Ya, kawan-kawannya yang lain. Enggak boleh. Dia mungkin umur lebih muda, tapi Allah Ta'ala mengangkat derajatnya dengan ilmu yang seharusnya seorang tawadu dengan itu. Tawadu kepada gurunya. Wa yanqadu lahu, ya, melakukan apa yang disuruh oleh gurunya. Yani tentunya pada hal-hal yang sifatnya berhubungan dengan kemaslahatan ilmu, kemaslahatan pendidikan. Ya. 6. Dan melakukan perintahnya. Melakukan perintahnya ini pada hal-hal yang sifatnya apa? Ya, hal-hal yang sifatnya berhubungan dengan pendidikan. Gurunya mengatakan belajar, gurunya mengatakan baca ini, baca itu. Gurunya mengatakan kerja PR, jangan tadi kerjakan. Ya. Disuruh tugas, kerjakan tugas. Suruh menghafal. Jangan disuruh menghafal, enggak usah. Ini apa ini? Ya.
Ini bisa dicabut keberkahan ilmu. Dan kapan keberkahan ilmu sudah dicabut, ya silakan belajar sebanyak-banyaknya dan itu tidak akan ada gunanya. Silakan menghabiskan umur untuk belajar ilmu sebanyak-banyaknya dan itu tidak akan bermanfaat. Ilmu akan meninggal mati bersama kamu kalau keberkahan ilmu sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka hendaknya mematuhi anjuran, saran, apalagi sifatnya dalam tanda kutip perintah yang berhubungan dengan pelajaran dari guru, ya. Sebagaimana orang sakit patuh sama dokter yang dokternya ini memang pakar, ya, spesialis di bidang penyakitnya, wanasih, dan tahu yakin kita bahwa dia menginginkan yang terbaik bagi kita. Dokter bilang jangan makan ini, kita nggak makan. Ini pantangannya ini minum obat ini, resepnya 2 kali 3 kali sehari, jangan 2 kali sehari, jangan tidak diminum, jangan lebih daripada itu. Ya. Ini ibarat. Ini perumpamaan yang sangat bagus dari Jamaluddin Al-Qasimi rahimahullah taala dalam hal ini, bahwa seorang murid di hadapan gurunya itu bagaikan orang sakit di hadapan dokter. Kalau kamu mau sembuh, mau bagus, ikuti arahannya dokter. Demikian pula murid. Kalau kamu mau berhasil dalam menuntut ilmu, mau berkah ilmumu, dengarkan, patuhi apa yang disampaikan oleh guru. Wala ya'khudul ilma illa mimman kamulat ahliyatuhu wa dhaharat diyanatuhu wa tahaqqaqat ma'rifatuhu wa kana lahu durbatun wa khuluqun jamilun wa dhihnun sahihun wa ibtila'un tam. Seorang murid juga bisa, yakni sebelum belajar kepada seorang, bisa dia mencari tahu dulu tentang guru yang akan dia tempati belajar. Jangan dia mengambil ilmu kecuali dari guru yang sudah sempurna keahliannya. Kalimat sempurna tentunya di sini ya bihasabihi, ya. Kamu butuhnya apa? Jangan misalnya butuhnya cuma level sini, harus cari guru yang level sini. Enggak, ya sebatas itu. Kamu butuhnya apa? Cari guru yang bisa memenuhi kebutuhan kamu itu. Jangan cari guru yang perfect, yang harus derajatnya ini, yang bahkan kamu belum sampai ke jenjang sana. Sedikit demi sedikit. Baru belajar bahasa Arab, oke, yang guru yang ini saja dulu sudah cukup untuk mengcover bahasa Arab kamu. Dan setelah itu naik ke level berikutnya, ya, dan seterusnya. Intinya ilmu apapun yang dia mau pelajari dari seorang guru, jangan dia belajar dari guru yang belum, kecuali guru tersebut sudah sempurna keahliannya dalam disiplin ilmu tersebut. Wa dhaharat diyanatuhu, kelihatan di agamanya, orang saleh, kelihatan kesalehannya, nampak kesalehannya. Ini apa yang dia lakukan di rumahnya, si guru kita nggak tahu, itu bukan urusan kita, ya. Apa-apa yang disembunyikan guru dari muridnya itu bukan urusan semurid. Urusan murid adalah zahirnya guru ini orang saleh, selesai masalah, diambil ilmunya. Jelas? Apapun yang disembunyikan bukan urusan murid, ya. Karena kita menilai seorang dengan zahirnya saja yang dinampakkan. Wa tahaqqaqat ma'rifatuhu, gurunya itu jelas dia paham tentang ilmu yang diajarkan, dia mengetahui apa yang diajarkan. Wa kana lahu durbatun wa khuluqun jamil, dia memiliki kebiasaan dan akhlak yang baik, dhihnun sahih, pola pikir yang benar, wa ibtila'un tam, dan wawasan pengetahuan yang sempurna terhadap ilmu yang mau diajarkan, sehingga dia bisa memberikan saran, kamu baca ini, dia punya ittila, dia tahu cara memperluas pengetahuan seorang. Saya ajar kamu cuma sampai sini, referensi ini, kamu mau lanjutkan ini kitab ini. Karena tentunya dengan masa pembelajaran di pesantren 3 tahun atau 4 tahun sekalipun, tentunya tidak akan dipelajari semua buku-buku, hanya dipelajari buku-buku induk, sisanya ittila, ya, sisanya nanti membaca sendiri dari si murid. Disitulah gurunya butuhnya guru. Kalau punya ittila utam, dia bisa mengatakan kamu baca ini, baca itu, baca ini, baca itu, gitu. Nah, dan ini tentunya kriteria guru yang ideal, punya akhlak yang baik, ya, pikiran yang, pola pikir yang benar, itu yang ideal, ya. Tapi kalau tidak dapat yang ideal, misalnya ada guru bagus ilmunya tapi kurang bagus akhlaknya, ya tetap mengambil ilmu darinya, tetap. Jangan karena akhlak gurunya ini buruk kemudian dikatakan saya tidak mau mengambil ilmu darinya, akhlaknya buruk. Tapi kamu kan buruknya akhlaknya
itu urusan dia dengan Allah. Kalaupun dia berbuat buruk kepada kamu, yakni memarahi kamu dengan cara yang kasar dan seterusnya, tanggung itu, ditanggung, diterima. Ya, ibarat orang tua marah-marah, ya kan, ada anak dimarahi orang tuanya terus putuskan hubungan, kan enggak kayak gitu. Iya. Kalau dimarahi sama guru, sama perlakukan sama seperti kalau dimarahi orang tua, terima saja, jangan kabur. Iya. Kalau gurunya akhlaknya buruk, anggaplah orang tuamu punya akhlak buruk. Apa yang terjadi kalau orang tua punya akhlak buruk? Kamu putuskan hubungan dengan dia, kamu kabur tinggalkan rumah, kan tidak? Itu diantara ujian seorang murid adalah kalau mendapatkan guru yang kurang bagus akhlaknya. Tapi kalau ilmunya mumpuni, ambil ilmunya. Untuk kita ilmunya, ya, untuk dia akhlak buruknya sendiri. Kalaupun kita kena ciprat akhlak buruknya, sabar, ini ujian. Nah, sampai sini, ujian mendapatkan guru yang seperti itu. Tidak semua orang mendapatkan guru yang ideal, yang sempurna dari semua sisi. Tidak. Kalau kita lihat di zaman dahulu, ada beberapa guru yang muhaddisin yang yang dikenal kadang agak dalam tanda kutip agak kasar kepada murid-muridnya, tapi itu tidak menghalangi mereka untuk menuntut ilmu. Ada yang sampai ditendang, ya, seperti Yahya bin Ma'in, gara-gara dia ngetes hafalan gurunya, ya, ditendang. Tapi kata Ibn Ma'in, ini tendangannya dia lebih saya sukai daripada perjalanan saya ke Abdul Razak ke Yaman. Ya, ya, ini disabar-sabarin. Ada yang pasang anjing di depan rumahnya, pagarnya. Kalau ada orang mau datang belajar, disuruh gonggongin sama anjing supaya pulang gitu. Tapi mereka tidak berhenti. Wah, ini pasang, cari celah untuk dapat masuk belajar ke gurunya. Itu guru cuma marah sementara, sama kayak orang tua lah. Ya, orang tua biar bagaimana marahnya, tidak akan marah selama-lamanya, tidak mungkin. Ya kan? Orang tua biar bagaimana marahnya, paling besok selesai. Atau paling ini, diterangkan saja. Guru juga kalau marah, kalau dimarahi betul-betul sama guru, jangan dibilang oh, sudah benci sekali. Enggak ada guru yang benci betul, marah ya marah saat itu. Tidak mungkin itu guru pelihara marahnya seterusnya, tidak mungkin. Harus sabar-sabar saja menghadapi yang seperti itu. Ya, yes, ya. Nah, maka kalau dapat guru yang ideal, ilmu mumpuni, akhlak yang baik, alhamdulillah. Tapi kalau tidak, yakni dia punya akhlak yang buruk, tapi dia punya ilmu yang mumpuni, tetap diambil. Nah, sebaliknya, perhatikan, sebaliknya, ada guru akhlaknya bagus tapi ilmunya tidak mumpuni, jangan ambil ilmu dari situ, karena kita bukan membutuhkan akhlak ketika itu. Kecuali kalau cuma datang untuk belajar akhlaknya, silakan. Seperti yang terjadi pada Imam Ahmad, murid-muridnya datang ke majelis cuma lihatin Imam Ahmad. Kalau kamu mau belajar ilmu, jangan belajar kepada yang baik akhlaknya tapi ilmunya rendah. Ya, bukan itu, ya. Jelas sampai sini? Karena itulah kalau dibilang mendingan mana, ingat ya, kalau kita berbicara ideal kan dua-duanya, akhlaknya bagus, ilmunya bagus. Kalau mendingan mana, guru yang ilmunya bagus, akhlaknya jelek, atau akhlaknya baik tapi ilmunya rendah, tidak bisa mengajar, belum bisa mengajar, yang belum bisa memenuhi apa yang kamu inginkan, maka tentunya lebih mending berguru kepada yang memang yang ahli, yang punya kemampuan mengajar walaupun akhlaknya buruk. Lebih mending itu kalau mendingan. Iya. Wa yanbaghi an yanzura muallimahu bi aini al-ihtirami war rujhani ala aktsari tabaqatihi. Ya. Kata beliau rahimahullah, hendaknya dia memandang gurunya itu dengan pandangan penghormatan dan mengunggulkan gurunya dibandingkan guru-guru lain, tapi dia tidak berguru dengannya. Maksudnya ya, kalau kita bilang ada banyak ustadz, tapi ustadz yang saya belajar sama dia tentunya lebih dihormati dibandingkan ustadz-ustadz lain yang saya tidak belajar kepadanya. Itu hal yang lumrah, hal yang manusiawi, fitrah. Seorang murid itu terkait dan lebih dekat kepada ustadz atau pengajar yang dia mengambil ilmu darinya. Dia menghormati semua pengajar-pengajar lain, tapi dia lebih menghormati yang dia tempati belajar. Itu hal yang normal tentunya, manusiawi. Fahuwa aqrabu ila intifa'ihi bihi wa rusukhi ma sami'ahu minhu fi dhihni. Karena dengan menghormati guru, memuliakannya, itu lebih cepat, lebih akrab, lebih dekat, lebih cepat bagi dia, ya, lebih cepat mendatangkan manfaat ilmu bagi dirinya, dan lebih cepat rusuk, ya, lebih kuat, ya, tertanamnya ilmu dalam hatinya. Ya, maka sebab mendapatkan ilmu yang bermanfaat
sebab kekuatan hafalan, sebab pemahaman yang benar, itu diantara sebabnya adalah dengan menghormati gurunya. Wa qad qala Syafi'i rahimahullah, kuntu as-saffahu al-waraqata baina yaday Malikin rahimahullah safhan rafiqa haibatan lah li'alla yasma'a waqa'aha. Ya. Kata Syafi'i rahimahullah ketika beliau belajar kepada Imam Malik, ya, saya ketika membalik lembaran kitab Muwatta yang saya bacakan kepada Imam Malik, ketika saya membalik kertasnya, saya tarik pelan, saya apa namanya? Ini. Pelan-pelan biar tidak kedengaran, bukan dekat segini. Itu kan ada suaranya. Ya, saya membaliknya perlahan-lahan, ya, karena sungkan kepada guru saya Imam Malik. Jangan sampai dia mendengar suara apa? Suara kertasnya itu. Lihat ini, lihat Syafi'i rahimahullah taala sampai sebegitunya kepada Imam Malik dalam menghormati. Maka wajar Allah berkahi ilmu beliau. Maka sebab keberkahan ilmu menghormati guru, memuliakannya. Sebatas pada apa? Tentunya pada batas-batas, ya, yang dituntunkan oleh syariat, tidak berlebih. Jelas ya? 6. Lihat juga Ar-Rabi Ibnu Sulaiman Al-Muradi. Wa qala Ar-Rabi di sini Ibnu Sulaiman Al-Muradi. Imam Syafi'i rahimahullah punya dua orang murid namanya Ar-Rabi. Yang pertama Ar-Rabi ibn Sulaiman Al-Muradi, dan yang kedua Ar-Rabi ibn Sulaiman Al-Jizi. Murid dekatnya Imam Syafi'i ini Ar-Rabi bin Sulaiman ini Al-Muradi. Kata Ar-Rabi, wallahi majtara'tu an ashrabal ma'a wasyafi'iyyu yanzuru ilayya haibatan lah. Demi Allah, saya tidak akan lancang minum air ketika Syafi'i melihat saya, karena saya sungkan kepadanya. Ya. Lihat, ini bagaimana penghormatan mereka kepada apa? Guru-guru mereka. Saya minum air, pas saya mau minum air dilihat oleh Syafi'i, saya nggak jadi. Tunggu dulu dia noleh, karena sungkan, haibah, ya, karena besarnya wibawa dari Imam Malik dan juga dari Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Taib, naktafi bihadzal qadar. Nasallallahu taala yu'allimana mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana, innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.